Om Swastiastu, perkenalkan, saya Nimade Indira Laksmi Gayatri dengan NIM 2209511085 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai Bordetella bronchiseptica atau salah satu agen penyakit infeksius yang menyerang sistem pernafasan pada anjing. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Bordetella bronchiseptica ini, saya akan memberi teman-teman semua sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda melihat anjing Anda mengalami batuk kering, tersedak, bersin, hingga hidungnya berlendir dan muntah-muntah? Walaupun beberapa gejala-gejala yang saya sebutkan tadi terdengar sangat sepele, namun tahukah Anda bahwa gejala-gejala tersebut merupakan tanda-tanda dari salah satu penyakit yang sering menyerang sistem pernafasan pada anjing, yaitu kennel cough. Apa itu kennel cough? Jadi kennel cough atau Canine Infectious Respiratory Disease merupakan salah satu penyakit yang menginfeksi sistem pernapasan yang kerap kali menyerang anjing dari berbagai usia. Jadi dari usia muda hingga usia tua dapat terkena kennel cough ini. Adapun gejala ataupun symptoms yang akan dialami oleh anjing yang sudah terjangkit kennel cough adalah anjing tersebut akan mengalami batuk kering, anoreksia, dan depresi yang dapat menyebabkan bronkitis, pneumonia, dan juga bahkan kematian pada beberapa kasus-kasus yang parah. Jadi kennel cough ini merupakan penyakit yang agen penyebabnya tak hanya satu, namun dia juga disebabkan oleh berbagai agen penyakit yang beberapa diantaranya itu ada canine respiratory coronavirus, canine herpes virus, canine influenza virus, dan yang paling umum adalah bakteri Bordetella bronchiseptica, sesuai yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu Bordetella bronchiseptica. Jadi Bordetella bronchiseptica merupakan bakteri gram negatif yang kerap kali menginfeksi sistem respirasi pada anjing dan juga hewan-hewan lainnya seperti kuda dan kelinci. Dan tahukah Anda bahwa Bordetella bronchiseptica ini juga bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia? Bakteri ini bersifat aerobik obligat, yang dimana dia juga berbentuk kokus atau batang sesuai dengan foto atau gambar yang saya cantumkan pada layar. Jadi di laboratorium nanti Bordetella bronchiseptica ini biasanya dibudidayakan dengan beberapa media, bisa media selektif, McConkey agar, blood agar, dan media-media lainnya. Selanjutnya, media atau plate yang sudah disiapkan itu akan diinkubasi secara aerobik dalam suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam lamanya. Jadi selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai karakteristik dari Bordetella bronchiseptica sendiri. Jadi bakteri ini setelah melalui beberapa uji di laboratorium dapat ditemukan bahwa Bordetella bronchiseptica itu merupakan bakteri yang berbentuk batang atau kokus, di mana bakteri ini berukuran kurang lebih 0,2 sampai 0,5 kali 0,5 sampai 2 mikrometer. Bakteri ini umumnya tumbuh pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius dan juga bersifat motil atau dapat bergerak sendiri. Tak hanya itu, bakteri ini menunjukkan hasil positif pada uji katalase dan juga menunjukkan bahwa dia bergram negatif, yang dimana dapat dilihat dari uji pewarnaan gram yang menghasilkan warna merah. Jadi bakterinya akan tercat merah jika dia bersifat negatif. Nah, tak hanya itu, bakteri ini juga bersifat sitrat positif yang ditandai dengan berubahnya warna medium Simon sitrat agar dari warna hijau menjadi warna biru. Jadi dapat dilihat pada layar yang di sebelah pojok kiri atas ini, itu merupakan gambar bakteri Bordetella bronchiseptica pada McConkey agar, yang dimana dia bersifat mengoksidasi sehingga dia dapat tumbuh pada media McConkey agar itu. Nah, lalu di sebelahnya ada gambar Bordetella bronchiseptica pada pewarnaan gram, yang dimana di sana bakterinya tercat berwarna merah, yang menunjukkan bahwa dia merupakan bakteri bergram negatif. Lalu pada gambar yang paling bawah itu merupakan gambar Bordetella bronchiseptica pada uji Simon sitrat agar, yang dimana di sini dia menunjukkan hasil yang positif atau positif sitrat, ditandai dengan berubahnya warna medium Simon sitrat agar dari yang sebelumnya warna hijau menjadi warna biru. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya dari bakteri Bordetella bronchiseptica itu dapat menular dari satu anjing ke anjing lainnya.
Jadi penyebaran bakteri Bordetella bronchioseptica ini dapat terjadi melalui droplet pernafasan yang dihasilkan dari bersin atau batuk hewan yang sudah sakit. Agen infeksi ini juga menyebar melalui kontak langsung, misalnya dengan menyentuh hidung, dengan permukaan yang sudah terkontaminasi seperti mangkuk air atau makanan. Nah, maka dari itu juga tidak disarankan bagi antara satu anjing dengan anjing lainnya untuk saling berbagi mangkuk yang sama dengan alasan berikut. Nah, biasanya anjing juga tertular Bordetella bronchioseptica saat berada di tempat-tempat dengan atau kawasan yang banyak anjingnya. Di mana salah satu contohnya adalah penitipan anjing, klinik hewan, jasa grooming anjing, taman anjing, dan juga tempat-tempat pertunjukan anjing. Baik, jika anjing kita sudah terpapar atau terjangkit Bordetella bronchioseptica ini atau kennel cough, apa yang harus kita lakukan? Jadi kennel cough ini merupakan penyakit yang bisa hilang dengan sendirinya jika imun tubuh dari anjing itu sendiri bagus atau fit. Jadi setelah anjing menunjukkan kondisi yang lebih baik, pemberian anti radang, suplemen untuk menangani anemianya dan merangsang proses hemopoietik, juga pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder, mampu menurunkan frekuensi batuk, bersin, dan juga melancarkan pernafasan pada anjing. Sehingga tak lama setelah itu, anjing akan mulai terlihat aktif dan melakukan aktivitasnya seperti biasa lagi. Dan melakukan kegiatan aktifnya seperti biasa. Nah, akan tetapi, ada yang perlu diingat bahwa anjing yang terinfeksi dapat melepaskan patogen ke lingkungannya selama 2-3 bulan setelah pemulihan klinis. Jadi, di sini sangat perlu diperhatikan untuk kebersihan dari lingkungan sekitar anjing tersebut agar anjing lain atau bahkan anjing itu sendiri tidak terjangkit penyakit yang sama atau tidak terkena agen yang sama lagi. Oke, kita akan sampai pada bagian terakhir yakni kesimpulan, di mana setelah segala presentasi yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa Bordetella bronchioseptica ini merupakan bakteri yang menginfeksi sistem respirasi pada anjing dan hewan-hewan lainnya seperti kelinci, kuda, bahkan juga menyerang manusia. Nah, pada anjing, bakteri ini menyebabkan terjadinya kennel cough atau Canine Infectious Respiratory Disease, yang dimana anjing itu sendiri saat terjangkit kennel cough akan mengalami beberapa gejala utama seperti batuk kering, anoreksia, dan depresi yang dapat menyebabkan tracheobronchitis, pneumonia, dan bahkan kematian yang pada beberapa kasus tertentu. Jadi bakteri ini bersifat motil atau dapat bergerak dengan sendirinya. Bakteri ini juga penyebarannya dapat melalui kontak langsung atau melalui droplet pernapasan dari bersin dan batuk hewan yang memang sudah terjangkit bakteri itu tersendiri. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Saya harap video ini dapat menjadi video yang bermanfaat. Namun sebelum saya tutup videonya, akan saya paparkan beberapa sumber yang saya gunakan untuk akan saya paparkan beberapa sumber dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya harap video ini dapat menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup video ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.